فقد افترى إثما عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، hadirin yang berbahagia, saudara-saudara kami yang semoga selalu di atas keimanan dan keistiqomahan, marilah kita tidak melupakan untuk selalu memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuja dan memuji asma-Nya yang tiada henti sayang kepada kita, dan semoga Allah selalu sayang kepada kita di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau. Allah berikan Nabi kita manzilah al-wasilah, kedudukan yang paling tinggi yang tidak diberikan kecuali kepada seorang saja, yaitu beliau. Semoga juga Allah memberikan syafaat kepada orang-orang yang selalu mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat. Pada hari ini insyaallah kita melanjutkan pembacaan hadis yang sekarang berarti kita masuk pada hadis yang ke-32. Di hadis yang ke-32 ini menjelaskan salah satu kaidah, menjelaskan salah satu prinsip dasar di dalam hukum. Dalam hukum, dalam agama, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun berkaitan dengan muamalah. Karena biasanya perbuatan manusia itu berputar pada dua hal. Yang pertama, hubungan antara manusia dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala, yang sering kita sebut dengan ibadah. Yang kedua adalah hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya, yang lebih ma'ruf kita kenal dengan muamalah. Meskipun dalam muamalah ini terkadang juga dikategorikan sebagai ibadah ketika seseorang melakukan muamalah dia dengan sesama, mengikuti tuntunan syariat, menjalankan perintah Allah seperti saling membantu, memberi orang yang membutuhkan, memuliakan tetangga, mencintai sesama muslim, akan menjadi ibadah. Nah, hadis ini menjadi satu kaidah yang disepakati oleh seluruh ulama dari semua mazhab fikih maupun di luar mazhab, orang-orang yang tidak bermazhab pun sepakat akan hadis ini. Seorang yang tidak jauh-jauh lah, sebelum kita membahas bagaimana kesepakatan ulama, seorang manusia biasa, orang awam, ketika dia memiliki hati yang masih selamat, qalbun salim, yang lurus, nalarnya masih benar, pasti dia juga akan sepakat, yaitu berkaitan tentang dilarangnya seseorang melakukan suatu perbuatan yang membahayakan dirinya
maupun membahayakan orang lain. Kalau boleh saya tanya Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, siapa yang tidak setuju bahwa kita tidak boleh membahayakan diri maupun orang lain? 100%, kalau bisa dikatakan 1000%, tidak ada yang tidak setuju, kecuali orang tersebut ya sudah tidak lurus lagi hatinya. Ya. Kalau boleh bilang, nalarnya sudah mulai tidak normal. Orang normal pasti akan mengatakan tidak boleh kita merugikan diri, membahayakan diri, termasuk juga tidak boleh kita merugikan dan membahayakan orang lain. Mulai dari perbuatan, ucapan. Jadi sebelum kita bahas dalil, ya kadang-kadang orang agak sangsi dengarkan dalil. Kita bahas dulu masalah logika, nalar orang. Semua orang sepakat tidak boleh merugikan diri, membahayakan diri maupun membahayakan orang lain. Barulah sekarang kita bahas dalilnya. Padahal sebenarnya dalil dulu yang pertama diutamakan sebelum akal. Ya. Namun kita kedepankan akal untuk memahami bahwasanya kaidah ini tidak bisa ditentang. Meskipun nanti kita sebutkan dalilnya ada sedikit permasalahan, ada sedikit hal yang perlu dikritisi. Namun secara logika terlebih dahulu, seseorang semuanya dari ujung timur sampai barat sepakat. Dia tidak ridho dirinya diberikan celaka oleh dirinya sendiri, dan dirinya juga tidak ridho dicelakai oleh orang lain. Sekarang kita bacakan hadisnya. Hadis ini dicantumkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah karena memang hadis ini sangat istimewa sekali. Kata beliau, an Abi Sa'id bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu. Salah seorang sahabat yang mulia namanya Abu Sa'id al-Khudri. Nama aslinya Sa'ad ibn Sinan. Semoga Allah meridhai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirar. Singkat sekali potongan hadisnya, cukup sampai situ. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan, mendatangkan mara bahaya. Wala dirar, tidak boleh membahayakan orang lain, baik dimulai dengan diri sendiri atau niatnya membalas suatu bahaya. Celaka dibalas dengan kecelakaan yang lain, rugi dibalas dengan kerugian yang lain. Pada dasarnya ini dilarang di dalam agama. La darara wa la dirar. Tidak boleh membuat mara bahaya atau membalas bahaya dengan bahaya. Kata Imam An-Nawawi, haditsun hasan. Hadis ini hasan. Rawahu Ibnu Majah wa Ad-Daruqutni wa ghairuhuma musnadan. Diriwayatkan oleh dua imam dalam hadis yang pertama Ibnu Majah dan juga Imam Ad-Daruqutni rahimahumullah. Ini yang sedang kita bicarakan tentang sisi hadis ini, apakah sahih atau dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam, Ibnu Majah dan juga Imam Daruqutni. Dari Ibnu Majah sebenarnya lewat sahabat yang lain, yaitu sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sedangkan yang lewat Abu Sa'id al-Khudri sebagaimana yang dicantumkan oleh Imam Nawawi adalah riwayat dari Imam Ad-Daruqutni rahimahullah. Namun jamaah, baik riwayat dalam Sunan Ibnu Majah maupun dalam riwayatnya Imam Ad-Daruqutni rahimahullah, dua-duanya dhaif. Dua-duanya lemah. Dua-duanya lemah. Dan ternyata diriwayatkan lagi oleh imam yang lain, Imam Darul Hijrah, Imam Malik ibn Anas, yang menjadi pemimpin atau ulama imam dalam mazhab Maliki.
Beliau juga punya kitab namanya Al-Muwatta. Dalam kitab Al-Muwatta, beliau meriwayatkan hadis ini mursal. Wa rawahu Malikun fil Muwatta'i mursalan an Amr bin Yahya an Abi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut mursal karena Imam Malik tidak mencantumkan nama sahabatnya siapa. Jadi Amr bin Yahya dan bapaknya itu bukan sahabat, tapi generasi setelah sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan Imam Malik rahimahullah meriwayatkan dari Amr bin Yahya, dari Yahya, kemudian langsung lompat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabatnya tidak disebutkan. Makanya hadis ini disebut hadis mursal. Hadis mursal. Karena tidak disebutkan sahabat di dalamnya. Namun ternyata jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hadis-hadis mursal yang dicantumkan oleh Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta, dan beliau tidak mempermasalahkan hadis tersebut, menjadikan hadis tersebut sebagai hujjah dan dalil. Padahal sebenarnya hadis mursal termasuk hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang lemah. Namun nyatanya Imam Malik rahimahullah banyak hadis-hadis mursal di dalam kitabnya. Beliau tidak tahu sahabatnya siapa, tapi beliau mencantumkannya dalam kitab beliau karena menganggap hadis tersebut bisa dijadikan hujjah. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan walahu turuq yuqawwi ba'daha ba'dha. Hadis-hadis yang dhaif ini meskipun lewat 3 imam, dari yang pertama Imam Ibnu Majah, Daruqutni dan Imam Malik, semuanya dhaif, tetapi saling menguatkan. Hadis dhaif, ketika didatangkan hadis dhaif yang lain dan jumlahnya banyak, hadis itu bisa naik derajatnya, levelnya menjadi hadis hasan namanya. Hadis hasan. Ya. Dia menjadi hadis hasan, atau sering juga disebut hadis hasan li ghairihi. Dia menjadi hasan baik derajatnya karena disebabkan dikuatkan oleh hadis-hadis yang lainnya. Sehingga para ulama rahimahumullah menjadikan hadis ini sebagai dalil yang bisa diterima. Hadis yang bisa dijadikan pegangan, hujjah. Ini yang pertama. Yang kedua, karena memang makna dari hadis ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang lain dan dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis-hadis maupun dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 231 ketika menjelaskan tentang perkara talak, perkara cerai, ya, yang mungkin bisa terjadi dalam pernikahan siapapun. Allah berfirman, singkatnya, ayatnya sebenarnya panjang, namun kita ambil syahidnya saja, kata kuncinya saja. Kata Allah, la tumsikuhunna diraral lita'tadu. Jangan kalian tahan istri-istri kalian dalam rangka dirar, merugikan, membahayakan mereka, membuat mereka tidak nyaman, terpaksa, terkekang, tertekan. Tidak boleh. Diraral lita'tadu, agar kalian berbuat zalim dan melampaui batas kepada mereka. Ayat ini secara ringkas mengatakan kalau kamu sudah tidak cocok lagi dengan istri kamu, lepaskan dengan cara yang baik. Lepaskan dengan cara yang baik. Tapi kalau kamu masih mau bertahan, bertahan juga dengan cara yang baik. Pertahankan istrimu dengan cara yang baik. Tunaikan hak-haknya. Atau lepaskan dengan cara yang baik. Allah syariatkan ada yang namanya talak, cerai. Silakan ceraikan sesuai dengan apa yang Allah izinkan. Kemudian biarkan mantan istri kamu mencari apa yang Allah halalkan setelah itu. Setelah masa iddahnya, kalau dia ingin menikah lagi dengan laki-laki yang lain dengan cara yang benar, maka dipersilahkan. Tapi jangan di tengah-tengah, diceraikan tidak mau, ya. Tetapi dijaga dengan haknya juga tidak mau. Akhirnya dia tidak menceraikan, tetapi tidak dipenuhi haknya. Ini termasuk
merugikan dan membahayakan, menyakiti pasangan. Allah berfirman, tadi kita sebutkan surat Al-Baqarah ayat 231, la tumsikuhunna diraran lita'tadu. Ayat yang kedua sama ya, tentang tolak juga, yang maknanya kurang lebih sama, tidak jauh. Dalam surat At-Talaq ayat yang ke-6, wala tudarruhunna litudayyiqu 'alaihinna. Litudayyiqu, kalian membuat hidupnya sempit. Ya sempitlah. Ya, ditahan tapi tidak dicintai, tidak disayang, tidak diperhatikan haknya. Ya. Tidak diperhatikan haknya tapi tidak dilepaskan. Kan kasihan. Membuat hidupnya jadi sempit. Ini namanya madarat, mendatangkan madarat kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah lagi ayat 233, menjelaskan tentang orang tua yang harus bersikap baik dengan anaknya, tidak boleh merugikan dan membahayakan anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi. La tudar walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi. Saya sedikit buka maknanya agar tidak salah mengartikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 233, kata Allah, janganlah seseorang ibu la tudarra walidah, menderita kesengsaraan karena anaknya, la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu. Mauludun lahu artinya orang yang dilahirkan untuknya, maksudnya si bapak. Dan jangan juga bapaknya menderita karena anaknya. Artinya jangan sampai seorang ibu dan bapak merasakan kesusahan, kesulitan ketika membahas mengenai anak. Sehingga seorang tua, antara ibu ataupun bapak, jangan menjadikan anaknya sebagai wasilah untuk mencelakai orang lain dari pasangannya. Ketika dia misalnya berpisah, ya, jangan membuat susah pasangannya. Ya, misalnya seorang ibu menjadikan anak sebagai wasilah cara untuk membalas dendam kepada mantan suaminya misalnya, karena dia sudah membuat jengkel, kemudian cerai, pisah, ya misalnya. Kemudian menjadikan anak ini sebagai wasilah menyusahkan bapaknya. Atau sebaliknya, bapaknya menjadikan anaknya ini menyusahkan ibunya atau menyusahkan istri dari si suami tadi. Berikut juga dilarang ketika misalnya sudah berpisah, seandainya anak itu diberikan hak asuhnya kepada seorang ibu tidak boleh melarang-larang bapaknya untuk bertemu dengan anaknya. Dan juga sebaliknya, seandainya dalam Islam, kalau misalnya ibu sudah cerai, istri sudah cerai, kemudian dia menikah dengan laki-laki lain, maka yang paling berhak untuk mengasuh anaknya adalah si bapak. Kalau belum menikah, yang paling berhak untuk mengasuh anaknya adalah si ibu. Tapi ketika si ibu menikah lagi dengan laki-laki lain, kembalikan kepada bapaknya. Ya, bapaknya boleh mengasuhnya. Ketika misalnya berpindah kepada bapaknya, jangan juga bapaknya menghalang-halangi ibu kandungnya yang sekarang mungkin sudah tidak menjadi istri dia, untuk barangkali ibunya pengen bertemu dengan anaknya. Tidak boleh saling membahayakan antara suami dengan istri, antara bapak dengan ibu. Sehingga hadis yang tadi kita sebutkan begitu sesuai dengan jalur syariat yang sudah Allah Subhanahu wa taala gariskan di dalam Al-Qur'an. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Allah pernah berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibadi
inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Hadis ini sudah kita bacakan pada kesempatan yang lalu. Saya lupa hadis yang keberapa. Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman bagi diriku, kata Allah, dan aku jadikan kezaliman ini haram juga bagi kalian. Fala tadzalamu, jangan saling berbuat zalim antara satu dengan yang lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kezaliman ini haram. Haram bagi diri Allah sendiri dan juga haram bagi hambanya, bagi umatnya. Hadis selanjutnya dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal'un man dharra mu'minan aw makara bihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlaknat seseorang yang menyusahkan seorang mukmin, apalagi membuat makar, tipu muslihat, membuat suatu perbuatan yang akhirnya merugikan bagi seorang mukmin. Hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh salah seorang sahabat namanya Samurah ibn Jundub. Samurah ibn Jundub ini dia punya sebuah kebun kurma, ya, yang intinya salah satu atau beberapa pohonnya masuk ke area kebun seseorang, masuk ke area taman seseorang. Tapi di taman itu tidak ada kebun kurmanya, sehingga sudah pasti kurma yang tumbuh itu miliknya Abu Sa'id, miliknya Samurah ibn Jundub. Maka kemudian Samurah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, diceritakan tentang pohon kurma tersebut. Dan Samurah bin Jundub berniat baik, dia menawari, saya beli saja, ya, dibeli pohonnya atau dibeli lahannya, Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada si laki-laki pemilik lahan tadi, jual ke dia, jual ke Samurah. Tidak mau, menolak. Sampai akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawari, ya sudah, berikan kepada Samurah, nanti saya berikan ganti dari saya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijanjikan oleh Nabi sekian. Ternyata tetap menolak. Karena hal ini merugikan Samurah bin Jundub, akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan dengan kebijakan beliau, dipaksa untuk diserahkan kepada Samurah ibn Jundub karena memang merugikan. Awalnya Samurah ibn Jundub radhiyallahu taala anhu tidak ingin merugikan, pengen membeli atau mengganti rugi. Intinya dia mendapatkan kebun kurmanya atau tanaman kurmanya dia. Tapi ternyata si laki-laki ini menolak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memaksa untuk memberikan lahan tersebut atau pohon tersebut kepada Samurah ibn Jundub radhiyallahu taala anhu. Menjelaskan bahwasanya memang di dalam prakteknya, selain dalam Al-Quran yang tadi kita sebutkan 3 ayat tadi, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya memang terlarang seseorang berbuat zalim, membahayakan orang lain. Sehingga dari dalil-dalil tadi, hadis yang pertama tadi kita sebutkan yang sedang kita jelaskan, tidak bisa kita tolak. Meskipun secara sanad, secara silsilahnya adalah dhaif, dikuatkan dengan hadis-hadis dhaif yang lain, ditambah maknanya sesuai dengan makna yang ada di dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita sepakati bahwasanya hadis ini bisa dijadikan pegangan. Bahkan para ulama menjadikan lafaz hadis ini menjadi salah satu kaidah fikih utama. Jadi ada namanya qawaid al-fiqhiyah al-kubra al-khams. Ada 5 kaidah yang disepakati oleh para ulama. Kaidah ini harus dipraktekkan di dalam hukum-hukum fikih, ibadah maupun muamalah, semuanya. Ya. Dari mulai yang pertama, kaidah innamal a'malu binniyat atau al-umur bimaqasidiha. Semua tergantung niatnya. Dijelaskan cabangnya. Kaidah yang kedua, al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang
diketahui dengan dasar suatu keyakinan tidak bisa diganti atau digeser dengan suatu wawasan yang didasari keraguan. Intinya keraguan tidak bisa menghilangkan atau menghapus suatu keyakinan. Banyak contohnya, misalnya ketika seseorang yakin dia sudah berwudu, kemudian dia ragu, sudah mohon maaf buang angin atau belum. Keraguan ini tidak bisa menghapus keyakinan dia bahwasanya dia sudah yakin jam sekian dia sudah berwudu dalam kondisi suci. Yang ragu tadi, masalah buang angin atau tidak ditinggalkan. Dibangun kaidahnya di atas keyakinan yang sudah dia yakini sebelumnya. Dan juga banyak cabang-cabangnya. Kaidah yang ketiga tentang al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Kaidah ini disepakati oleh seluruh ulama karena memang dalil-dalil yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, kaidah yang keempat diantaranya adalah ini. Seringkali para ulama menggunakan istilah ad-dararu yuzal. Ad-dararu yuzal, segala bentuk madarat harus diangkat, harus dihilangkan. Namun kami berpendapat bahwa lebih baik menggunakan istilah yang ada di dalam hadis Nabi yang sedang kita baca, yaitu la darara wala dirar. La darara wala dirar. Nanti kita jelaskan kenapa hadis ini lebih layak untuk dijadikan lafaznya sebagai dalil kaidah. Kaidah yang kelima yang terakhir, al-urfu muhakkam, atau lafaz yang lain al-adatu muhakkam. Yaitu kaidah yang 5 mengatakan bahwasanya adat itu bisa dijadikan patokan sebagai dasar hukum. Ketika terjadi perselisihan, tidak ada dalil yang bisa menjelaskan, tidak ada dalil yang menjelaskan ya masalah spesifik ini, maka dikembalikan kepada urf. Apa yang sudah menjadi kebiasaan manusia, adat manusia. Misal kita sebutkan contoh sederhana saja. Seseorang belanja misalnya furniture misalnya. Belanja furniture. Sudah bayar, sudah lunas. Ditunggu barangnya nggak datang-datang di rumahnya dia. Ya. Kemudian ketika balik lagi ke tokonya, ditanyai sama petugas tokonya, kenapa nggak dikirimkan? Si tokonya bilang, atau pemilik tokonya mengatakan, antum nggak ngambil sendiri, antum kenapa nggak datangin mobil bak, atau antum bayar biaya ongkos kirim? Akhirnya berselisih misalnya, pembeli sama penjualnya. Enggak dong, harusnya dianterin. Kata penjual, enggak, antum enggak bayar untuk biaya ongkos kirim. Nah, ini perselisihan seperti ini bisa dikembalikan kepada urf. Enggak ada dalilnya. Dalilnya hanya dalil-dalil umum bahwasanya urf bisa dijadikan patokan. Maka dikembalikan kepada urf atau adat. Adatnya seseorang kalau belanja barang-barang yang besar, yang enggak mungkin diangkut sendiri, ya, pasti sudah termasuk biaya kirim dari penjualnya. Orang beli ranjang misalnya, insya Allah sudah maklum orang beli ranjang sekalian diantarkan, dikirimkan. Bahkan itu menjadi nilai plus, ya. Jadi orang tertarik untuk beli sehingga tidak pikirin ongkos kirim lagi, pasti diantarkan. Orang beli material misalnya, beli semen, ya, 100 sak, sudah pasti harus diantarkan. Tidak ada dalilnya, tapi ini sudah menjadi adat. Namanya orang beli semen 100 sak, itu sudah jadi kewajiban si penjual untuk mengantarkannya. Sehingga ketika terjadi pertikaian, dijadikan urf ini atau adat ini sebagai patokan. Ini 5 kaidah besar di dalam agama yang dijadikan dasar hukum, disepakati oleh seluruh ulama. Yang sedang kita bahas adalah kaidah yang keempat, yang banyak mengatakan lafadznya ad-dararu yuzal. Namun kita lebih berpendapat bahwa yang lebih tepat lafadznya adalah la darara wa la dirar, mengarah kepada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dari segi makna. Ketika mengatakan ad-dararu yuzal, yuzal itu artinya diangkat. Yuzal itu artinya diangkat. Sehingga makna ad-dararu yuzal hanya memperhatikan kondisi ketika madarat itu sudah terjadi. Ketika madarat itu sudah terjadi, wajib diangkat, wajib dihapuskan, dihilangkan, diselesaikan dengan cara mengangkat madarat tersebut. Padahal agama ini melarang adanya madarat
setelah terjadi dan juga sebelum terjadi juga kita juga cegah madarat itu. Sehingga lafaz hadis ini lebih lengkap. Nabi SAW mengatakan la darara wa la dirar. La darar artinya tidak ada yang namanya madarat di dalam agama ini, harus dihilangkan, harus dihapuskan. Artinya sebelum terjadi pun harus dicegah. Sebelum terjadi madarat dihilangkan, wala dirar, dan setelah terjadi harus dihilangkan juga madarat tersebut, diangkat. Dan juga makna tambahan dirar, membalas sesuatu madarat dengan pembalasan yang mendatangkan madarat lagi. Tidak boleh juga. Tidak diperbolehkan juga. Ini banyak kaidah-kaidahnya disebutkan oleh para ulama tentang makna la darara wa la dirar. Kita sebutkan contoh-contohnya. La darar misalnya. Makna yang lebih mendasar bahwasanya agama ini tidak mengizinkan kesusahan dan kesulitan menimpa seseorang. Ketika ini belum berkaitan dengan antara muamalah seseorang dengan muamalah yang lain. Ini berkaitan dengan seseorang dengan dirinya pribadi. Orang mau sholat misalnya. Sholat fardu. Sholat fardu diwajibkan untuk di antara rukunnya adalah berdiri. Harus berdiri. Seandainya ada seseorang kakinya sakit. Kakinya sakit. Yang sakit bukan hanya satu lagi, dua-duanya. Misalnya dua-duanya kesleo, terkilir, bahasa kita kecengklak. Dia kesakitan. Dan kalau dipaksakan bisa memperparah penyakit dia. Bisa memperparah kesleonya. Dan dia disarankan oleh dokternya atau tukang urutnya misalnya, jangan banyak jalan dulu, jangan dipaksakan. Maka di sini agama membolehkan bagi dia untuk sholat dengan cara duduk atau dengan cara yang mudah bagi dia. Ini contoh yang pertama. Bahwasanya segala bentuk madarat dimulai dari diri sendiri. Kaitannya sama diri sendiri, bukan berhubungan dengan orang lain. Maka itu harus diangkat. Segala madarat mengarah pada suatu kerugian, membahayakan, harus ditolak. Kepada diri sendiri lagi. Seseorang misalnya makan suatu makanan yang bisa berdampak bahaya bagi diri dia sendiri. Dilarang juga di dalam syariat. Tidak disetujui oleh syariat. Contoh, orang yang punya penyakit gula misalnya, sudah parah, ya, sudah akut penyakit gulanya, tapi dia memaksakan minum es teh misalnya, yang gulanya banyak, belinya di jalanan. Ini dilarang oleh ulama, dilarang oleh agama. Kenapa? Membahayakan diri sendiri. Pada dasarnya memang gula halal. Gula termasuk hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengandung unsur yang haram. Tetapi ketika sudah beresiko mengakibatkan mara bahaya bagi dirinya sendiri, maka dilarang oleh agama. Jangan kamu rusak diri kamu, bahayakan diri kamu. Apalagi kalau makanannya tidak ada manfaatnya sedikit pun dan benar-benar dilarang oleh agama. Contoh, obat-obat terlarang misalnya, narkoba, ya, dari mulai ganja dan sabu-sabu misalnya, atau segala macam bentuknya. Allah Subhanahu wa taala melarang mara bahaya terhadap diri sendiri. Maka seseorang harus sadar betul. Memang tidak ada dalilnya mengharamkan ganja secara eksplisit gitu, secara zahir, secara tekstual tidak ada. Narkoba haram dalam Al-Quran maupun hadis tidak ada. Tetapi dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang ada mengarah bahwasanya seseorang tidak boleh membahayakan diri sendiri dengan memakan barang-barang yang berbahaya dari segi zatnya atau dari segi dampaknya. Ya, dari segi zatnya dia mengandung
Ya, zat-zat yang memang terlarang membuat seseorang bisa sakit dan lain sebagainya. Dampaknya bisa memabukkan. Allah Subhanahu wa taala melarang minum hal-hal yang memabukkan. Sehingga ganja ini atau segala macam obat-obat terlarang para ulama kiaskan seperti minuman keras. Karena mirip, bisa memabukkan, membuat orang hilang akal dan bisa berbahaya sebagaimana bahayanya khamr. Ini dilarang. Contoh selanjutnya, karena izin sering menyinggung hal ini, karena insya Allah bermanfaat. Ya. Sudah tahu ya sebagiannya. Apa coba? Hudud. Rokok. Sebelum saya bahas dulu, kita kembalikan di awal tadi di mukadimah. Siapa yang tidak sepakat bahwasanya kita tidak boleh merugikan diri kita sendiri, apalagi merugikan orang lain? Atau saya ganti pertanyaannya, siapa yang ridho dirinya dirugikan oleh dirinya sendiri atau dirugikan oleh orang lain? Pertanyaan yang pertama tadi, siapa yang sepakat bahwasanya boleh merugikan diri sendiri atau orang lain? Tidak ada. Yang kedua, siapa yang ridho? Tidak ada juga yang ridho. Kita dirugikan oleh diri kita sendiri, apalagi dirugikan orang lain. Sehingga rokok ini dari makna yang pertama merugikan diri sendiri sudah jelas tidak boleh. Ya. Ketika dia merokok sendirian saja misalnya di dalam ruangan, ya, itu tidak boleh karena sudah merugikan orang lain. Lalu bagaimana kalau dia merokok di tempat umum? Yang bisa saja bahayanya, dan ini disepakati oleh semua ahli medis bahwasanya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif. Di antara alasan mereka karena perokok sendiri dia di dalam batang rokoknya ada filternya. Kalau Bapak Ibu lihat ya, nggak usah lihat ya, nggak usah dibeli karena yang barang haram. Cukup tahu saja. Ada busanya yang untuk menyaring asap tersebut. Sedangkan perokok pasif yang di sampingnya yang tidak merokok tapi ikut menghirup, tidak ada saringannya dia. Saringannya hanya bulu hidung yang ada di hidungnya dia. Makanya lebih berbahaya. Betapa banyak kasus orang meninggal, bayi meninggal. Ternyata dikarenakan kanker misalnya. Dikarenakan sakit jantung misalnya. Nggak ada bayi merokok, nggak ada. Setelah dicek ternyata semua penghuni di rumahnya merokok. Nggak bapaknya, nggak kakaknya, nggak pamannya, bahkan mungkin ibunya merokok. Nauzubillah min dzalik. Berbahaya. Dan kita sekali lagi dikembalikan kepada logika dan nalar. Nggak ada yang rela, nggak ada yang ridho. Anak nggak mau dirugikan. Misalnya anak duduk di samping anak perokok, dan ternyata ini tempat umum, fasilitas umum, maka nggak boleh. Dan anak nggak pernah segan untuk menegur, akhi. Anak mungkin nggak ngomong dalilnya, nggak ngomong haramnya, nggak. Anak cuma bilang, akhi, ini tempat umum, jangan mengganggu orang lain. Silakan kalau mau merokok di tempat yang lebih privasi buat diri kamu sendiri, khusus buat kamu. Jangan merugikan orang lain. Dan pernah kita sebutkan ya, bahwasanya Majelis Ulama Indonesia sudah sepakat haram merokok di tempat umum. Tempat umum hukumnya haram. Kalau merokok, hukum merokoknya sendiri khilaf. Karena memang dia dari ulama di sana memang khilaf. Sebagian mengatakan makruh, sebagian mengatakan haram. Tapi kalau merokok di tempat umum, mereka semua sepakat haram. Kenapa? Karena membahayakan orang lain. Membahayakan orang lain. Nah, sebelum kita membahayakan orang lain, kita juga jangan membahayakan diri kita dengan merokok itu sendiri. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh yang pertama, kaidah yang pertama. Makna yang kedua adalah tidak boleh membahayakan orang lain. Sebelum membahayakan diri sendiri atau setelah itu, tidak boleh juga membahayakan orang lain. Kita merugikan dari segala bentuk perbuatan kita, dan ini berlaku semua model muamalah. Ketika di situ ada unsur merugikan dan membahayakan, tidak boleh. Contoh, seseorang misalnya buang sampah. Dia punya sampah,
tapi dia tidak siapkan tempat khusus di rumahnya, tapi dia buang sampah sembarangan misalnya, 1 kresek, 2 kresek di tengah jalan, mengganggu, hukumnya haram. Apa alasannya? Membahayakan dan mengganggu orang lain, merugikan orang lain. Dia menaruh besi misalnya, malang-malang, ya, mengganggu tengah jalan, tidak boleh. Kita contohkan juga pada kesempatan yang lalu, seorang parkir misalnya, dia punya kendaraan, sudah disediakan trotoar atau ada lahan di samping jalan, tapi dia parkirnya tidak tahu alasannya, mungkin karena buru-buru atau karena malas atau karena yang lain, dia parkirnya agak nengah, tidak boleh juga, membahayakan orang lain, membahayakan orang lain. Dan termasuk diantaranya dirar. Dirar artinya membalas suatu bahaya dengan solusi tapi mengakibatkan bahaya yang lebih besar atau yang semisalnya. Tidak boleh. Kita sebutkan langsung contoh cabang-cabang dari kaidah ini, karena kita sebutkan tadi di awal, kaidah ini adalah kaidah pokok, disebut dengan qawaid al-khams al-kubra, kaidah yang pokok. Karena dia pokok, dia memiliki cabang-cabang. Apa cabangnya? Yang pertama, ad-dararu yuzal, setiap segala mara bahaya harus diangkat. Contoh, disebutkan oleh para ulama, seorang yang muflis atau seorang yang bangkrut misalnya. Seorang yang bangkrut, kalau dalam fikih artinya ketika hutang dia yang sudah jatuh tempo jumlahnya lebih banyak daripada aset yang dia miliki, harta yang dia miliki, itu namanya bangkrut. Tabungan dia 5 juta, ya, di tanggal 6 November ini dia sudah jatuh tempo hutang yang sampai misalnya 10 juta. Ini contoh ringan saja ya, 10 juta. Para ulama mengatakan ini bisa membuat kerugian bagi orang yang sudah berbaik meminjamkan hutang bagi dia. Maka disepakati orang yang bangkrut harus dihajar. Bukan hajar ya, dihajar, jangan dihajar, bukan. Hajar pakai bahasa Arab, hajimro, yang artinya al-man'u minat tasarrufat al-maliyah. Seseorang tidak diizinkan untuk melakukan transaksi-transaksi keuangan meskipun dengan uangnya sendiri. Dia punya tabungan 5 juta misalnya tadi, ya. Dia punya hutang yang jatuh tempo. Dan 5 juta tadi bukan kebutuhan mendesak, tabungan yang aman lah. Dia masih punya sumber lain untuk kebutuhan sehari-hari dia. Maka 5 juta ini tidak boleh dia gunakan, misalnya dia pengen belanja online misalnya, check out, ya. Tidak boleh. Seorang hakim berhak menahan atau membekukan tabungan dia yang 5 juta ini agar tidak merugikan orang-orang yang ya sudah berbuat baik kepada dia dengan meminjamkan hutang dan sudah jatuh temponya. Padahal uangnya dia 5 juta ini, tapi karena dia ya punya hutang sampai divonis sebagai seorang yang muflis, bangkrut, maka dia tidak boleh memakai uang 5 juta dia yang ada di tabungan, dan berhak oleh seorang hakim untuk menahan dia. Dia tidak diizinkan untuk membeli, ya, tidak diizinkan untuk berbisnis lagi dan lain sebagainya sampai dia lunasi dulu. Jadi meskipun ini kurang 5 juta, digunakan dulu untuk melunasi hutang-hutang yang sudah jatuh tempo. Ya. Maka kalau jamaah berpikir 5 juta ini enggak masalah lah hutang 5 juta misalnya. Yang jadi masalah kalau misalnya jumlah hutangnya suatu yang nominalnya besar misalnya. Hutangnya misalnya 100 juta dan aset dia atau tabungan dia ada 50 juta misalnya. Sama. Ketika hutang tersebut jatuh tempo dan pemilik hutang tersebut melaporkan kepada hakim, dia berhak meminta hakim untuk membekukan keuangan dia atau memaksa dia diambil uangnya, disimpan sampai dia lunasi dulu hutang tersebut, dan dia tidak diperbolehkan memakai uang dia. Padahal uangnya dia sendiri. Nah, ini kaidah prakteknya dalam cabang yang pertama. Yang kedua, ad-dararu yudfa'u biqadril imkan. Segala bentuk mara bahaya
juga diangkat atau didorong, ditolak semampunya, sebisa mungkin. Seringkali para ulama contohkan ketika seseorang punya hutang lagi, hutangnya misalnya karena dia membeli barang yang belum dia lunasi harganya. Kan ada hutang karena dia minjam uang ya, kemudian dilunasi. Itu namanya dalam fikih qard. Bahasa Arabnya qard. Ada istilah lain namanya dain yang sering kita dengar ya, dain. Sering kita maknai hutang, padahal secara fikih dain itu lebih luas daripada qard. Dain itu tidak hanya hutang duit. Hutang juga harga yang belum dilunasi juga disebut dengan dain. Antum beli misalnya motor misalnya, beli motor dari teman antum tapi belum dilunasi harganya. Ya. Nah, ketika sudah jatuh tempo, ternyata si pembeli ini belum memiliki uangnya untuk melunasi harga tersebut, tapi barangnya ada nih, motornya ada, masih ada di depan. Nabi SAW mengizinkan seseorang ini untuk mengambil paksa motor tersebut. Kenapa? Daripada dibiarkan, nanti dia kelewat batas, bisa kabur mungkin, atau yang lainnya, bisa tambah runyam, tambah lama, atau motornya malah dijual. Sebelum datang kerugian dan madarat yang lainnya, dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan, fahuwa ahaqqu bihi. Seseorang yang mendapati barangnya yang sudah pernah dia jual masih dipegang oleh si muflis, si bangkrut tadi, belum bisa melunasi hutangnya, fahuwa ahaqqu bihi. Maka si pemilik barang ini lebih berhak untuk mengambil barang tersebut sebelum timbul madarat yang lainnya. Dia nagih uangnya tidak ada, ya udah seadanya, motornya alhamdulillah masih utuh. Ya mungkin kilometernya udah lewat banyak, tapi tidak apa-apa, daripada dia rugi lebih banyak, diambil motornya, dibalikan. Nah, ini disebutkan oleh para ulama. Yang ketiga, ad-darar la yuzalu bimithlihi. Madarat tidak boleh didorong, diangkat atau dihapuskan, dihindari dengan cara mendatangkan madarat yang semisalnya, yang selevelnya. Seringkali dicontohkan oleh para ulama, seseorang kalau misalnya dipaksa untuk membunuh, dengan ancaman kalau dia tidak membunuh, yang dipaksa ini akan dibunuh. Contoh, ada fulan A, dia dipaksa oleh B untuk membunuh fulan C. B bilang ke A, kamu kalau tidak bunuh C, kamu si A tak bunuh. Maka tidak boleh si A ini membiarkan dia membunuh si C hanya karena dia pengen dirinya selamat. Memang dirinya diancam untuk dibunuh kalau tidak membunuh, tapi dia tidak berhak mengangkat ancaman tersebut dengan madarat yang semisalnya, sehingga dia menghalalkan darah dari saudaranya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Padahal dua-duanya nyawa yang selevel, tidak boleh dibinasakan. Maka si yang dipaksa ini tidak boleh melakukan permintaan dari si B tadi, sehingga dia nggak masalah. Ya dia sendiri terbunuh, insya Allah dia dianggap orang yang terzalimi. Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan balasannya. Ya. Tidak boleh dia mengatakan, membenarkan, saya diancam, saya kalau tidak bunuh dia, saya yang dibunuh. Ya udah dia aja yang dibunuh, tidak boleh. Ya. Dia ingin mendorong madarat dalam dirinya agar dia tidak terancam terbunuh dengan cara membunuh orang lain, tidak boleh. Ya, al-darar la yuzalu bimithlihi. Suatu madarat tidak boleh diangkat atau dihapuskan dengan madarat yang semisalnya. Ya. Kita contohkan nanti contoh-contoh yang lain setelah dikumandangkannya azan insyaallah. Baik jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sedikit contoh-contoh yang lain yang menjadi turunan dari kaidah dasar ini. Di antaranya adalah ketika ada dua madarat atau dua mafsadat. Ketika ada dua madarat, dua mafsadat yang harus kita pilih salah satu, tidak ada jalan lain. Itu sering kita sebut misalnya ada kiasan namanya buah si malakama ya. Pilih A kena, pilih B juga kena.
Tidak ada pilihan saya masalahnya. Maka kalau misalnya dua madarat ini seimbang, bisa saja dia bebas memilih antara satu yang lainnya. Tapi ketika dua madarat ini beda levelnya, tingkat kerusakannya, tingkat madaratnya berbeda, yang satu ringan, yang satu lebih besar, maka para ulama sepakat kalau memang harus memilih, pilih madarat yang paling ringan. Pilih madarat yang paling ringan. Contoh, seseorang misalnya melihat ada kemungkaran, ya, misalnya ya, kita anggap rokok itu kemungkaran misalnya. Kebetulan yang merokok atau yang melakukan kemungkaran tersebut adalah orang yang memiliki jabatan misalnya, dan bisa bertindak sesuatu yang membahayakan. Padahal seorang harusnya dia ingkarul munkar, mengingkari, yang menasehati, mengingatkan. Kalau tidak diingkari, kemungkaran itu bisa membahayakan. Jadi ada dua pilihan. Dia diam, tidak mengingkari, tapi kena bahaya tadi, ya, dari rokok tersebut. Yang kedua, kalau dia ingkari, dia maju, nasihati, atau dengan cara yang lain, dia bisa mendapatkan madarat, misalnya dia diancam, dibunuh, dicelakai misalnya, dikeroyok misalnya karena yang merokok, misalnya preman atau gimana, ya. Maka di sini dia melihat mana yang paling mafsadatnya paling ringan. Ya udah, dia pilih untuk diam saja. Dia pilih untuk diam saja, tidak apa-apa, daripada dia kena madarat yang lebih besar, yaitu dia dibunuh, dikeroyok dan lain sebagainya. Atau contoh yang lain, seseorang misalnya ada ibu yang sedang hamil misalnya, kemudian wafat. Ibu yang sedang hamil wafat. Pada dasarnya, ya, seorang yang sudah mati, sudah meninggal, itu tidak boleh diapa-apakan jasadnya. Islam memuliakan jasad manusia saat hidup dan juga saat mati. Ketika mati tidak boleh diapa-apakan. Tidak boleh dipotong tangannya, dirusak, dicelakai, dan lain sebagainya, tidak boleh. Tapi ketika ada perhatian yang lain, misalnya dia tadi disebutkan hamil, lagi mengandung, dan ada kemungkinan bayi ini bisa hidup, maka di sini seseorang diperbolehkan untuk mengambil madarat yang tadi merusak tubuh si ibu yang sudah meninggal, ya, demi mengangkat madarat wafatnya janin yang harusnya masih bisa hidup. Kan dua pilihan tadi. Si dokter misalnya punya pilihan. Ini kalau kita diamkan, ya, dibiarkan menurut syariat, ya, dikatakan bahwasanya tidak boleh diapa-apakan jasad itu, tidak boleh dibuka, tidak boleh dipotong-potong jasadnya dan lain sebagainya. Tapi madaratnya apa? Janin yang ada di dalamnya bisa mati. Tapi kalau misalnya si dokter ini bertindak, sudah kita bedah saja, kita robek perutnya, kita buka, janinnya kita selamatkan. Dua-duanya madarat. Madarat yang pertama tadi, ya, dia bisa merusak merusak anggota tubuhnya si mayit. Madarat yang kedua, janinnya bisa mati. Maka kita ambil madarat yang paling ringan, tidak apa-apa. Awalnya memang dilarang oleh syariat, tapi tidak apa-apa, karena ini darurat. Kita rusak badan si mayit demi menyelamatkan janin yang beresiko bisa mendapatkan madarat yang lebih besar, yaitu mati. Padahal ada tanda-tanda kehidupan dari janin tersebut. Banyak contoh-contohnya oleh para ulama yang menyebutkan bahwa seseorang kadang-kadang dihadapi dua masalah, dua madarat, ya, yang mau tidak mau dia harus menerima satu madaratnya. Ketika situ seorang diuji kebijaksanaan dia untuk melihat bagaimana dia harus memutuskan. Dia putuskan mengambil madarat yang paling ringan. Seorang misalnya ketika mendapati seorang pemimpin waliul amr yang fasik misalnya. Fasik itu dia mengaku mukmin tapi melakukan hal-hal yang melanggar misalnya. Ketika dibiarkan, pelanggarannya akan terus berlaku dan merugikan. Ya, madarat yang pertama. Pilihan yang kedua, tidak dibiarkan.
kita protes misalnya, kita berontak misalnya. Tapi dengan memberontak ini, memberontak pemimpin yang zalim atau yang fasik tadi, bisa menimbulkan madarat yang lebih besar. Apa itu? Konflik, kekacauan, penumpahan darah yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Maka di sini kita boleh mengambil madarat yang paling ringan. Ya sudah, kita biarkan saja. Yang penting dia masih memperbolehkan kita sholat, masih memperbolehkan kita untuk menjalankan ibadah kita, agama kita, memberikan hak kita. Ya, kita biarkan dia berbuat kemungkaran, tapi tetap kita ingkari dengan level-level yang sudah ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bisa dengan kekuasaan, punya kekuasaan, Biliad dengan tangan. Kalau tidak bisa dengan lisan, kita nasihati dengan lisan, dengan baik-baik. Kita nasihati lewat jalur yang benar, tanpa harus merendahkan kehormatan dia. Kalau tidak bisa, terakhir kita ingkari dengan hati. Dan inilah selemah-lemahnya iman, yaitu mengingkari dengan hati. Kalau memang mampunya hanya itu, maka kerjakan itu. Yang terakhir, ketika kita dihadapkan antara mendatangkan maslahat dan mendorong mafsadat. Pilihannya dua. Kalau antum mendatangkan maslahat, bisa timbul setelahnya mafsadat. Maka di sini para ulama mengatakan daf'ul madarrah, mafsadat tersebut didorong lebih baik daripada mendatangkan maslahat. Kita ngalah. Kita rela untuk tidak mendatangkan maslahat tersebut demi kita bisa menghapus dan mendorong madarat yang bisa datang. Contoh, seseorang sedang berpuasa. Kita disunahkan dalam berwudu untuk berwudu dengan sungguh-sungguh. Di antaranya adalah istinsyak dan istinthar atau madmadah dan istinsyak, kumur-kumur dan membersihkan hidung. Tapi seorang ketika berpuasa bisa beresiko ketika kita bersungguh-sungguh terlalu berlebihan, airnya masuk dan membatalkan puasa kita. Ya, maka di sini para ulama mengatakan sudah sunnah bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur dan beristinsyak, membersihkan hidung, ditinggalkan. Ini memang mendatangkan maslahat, tapi kalau kamu kerjakan bisa membahayakan, yaitu mendatangkan madarat batalnya puasa antum. Maka kita rela mengamalkan sunnah ini demi menjaga diri kita agar tidak kena madarat, yaitu batalnya puasa kita. Dan banyak contohnya, misalnya dalam sholat ada sunnah kita diperintahkan untuk tajafi, merenggangkan. Dalam sujud misalnya kita disunahkan untuk merenggangkan tangan, dijauhkan dari sisi badan, ya, perut dijauhkan dari paha dijauhkan dari betis. Itu sunnah, dianjurkan. Semakin sempurna semakin bagus. Tapi ketika dia sholat berjamaah misalnya, dan itu bisa merugikan orang lain yang di sampingnya, bisa menyusahkan, maka hal ini seseorang harus bijak. Lebih baik tidak merugikan orang lain, mendatangkan madarat, daripada memaksakan untuk mengamalkan yang hanya sebatas sunnah tadi misalnya, ya, mendatangkan maslahat tapi bisa beresiko madarat. Contoh misalnya duduk tawarruk. Kita rakaat salat kadang-kadang ada yang 3, ada yang 4. Tasyahud yang kedua disunahkan dalam mazhab kita Syafi'i diantaranya. Kita disunahkan untuk tawarruk, duduk yang sedikit miring, ya. Bedanya kaki kiri tidak diduduki. Kalau iftirash kaki kiri diduduki. Itu tasyahud yang pertama. Tapi kalau ada tasyahud yang kedua disunahkan untuk tawarruk. Kaki kirinya dikeluarkan ke kanan, tidak diduduki. Tapi beresiko bikin sempit. Kalau memang sudah tidak ada tempat lagi, seseorang disunahkan untuk meninggalkan sunnah tersebut. Dan sholatnya tetap sah. Karena itu hanya sebatas sunnah, daripada orang tidak khusyuk sholatnya dan lain sebagainya. Hal ini bisa dipraktekkan dengan mengikuti kaidah yang tadi. Jadi kita jadikan kaidah la dharar wala dirar sebagai pegangan kita. Jangan sampai kita merugikan diri kita sendiri, merugikan orang lain, atau membalas kerugian dengan kerugian. Dan dikecualikan dengan hal-hal yang lain. Contoh, seseorang membela diri. Orang ketika ada yang mau melukai diri kita boleh menolaknya dengan membela diri. Ya, orang misalnya mau membunuh kita tolak dengan memukul dia. Tapi dicari pembelaan yang paling ringan. Kalau bisa kita cederai dia, lumpuhkan dia dengan sampai pingsan saja, kita pingsankan. Tapi kalau misalnya dia tidak bisa kecuali harus dilawan dengan bunuh juga, dibunuh juga. Membela diri. Namanya daf'us sha'il. Ini pengecualian, boleh. Dalam agama boleh.
Ya, kisos contohnya, orang membunuh dibalas dibunuh lagi. Kalau terbukti dia pembunuhan yang disengaja, syarat-syaratnya semuanya terpenuhi, keluarga dari korban meminta untuk dikisos, maka dikisos. Ini diantara pengecualian boleh membalas madarat dengan madarat yang disebutkan oleh para ulama. Wallahu taala alam bishawab. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما